Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum bi ijazah nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah pengawasan yang kita satipun rahmati dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah ngucapkan rasa puji dan bersyukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pilih kesempatan dalu menika tasih pinaringan nikmat-nikmat terbesar, saya nikmat terbesar dalam urusan dunia, nggih menika nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah kita sami ing dalu menika saged dugi, saged menghadiri majelis ilmu, majelis taklim lan majelis dzikir ing dalu menika nedahaken bilih kita sami tasih pinaringan nikmat terbesar dalam kehidupan dunia kita, nggih menika dipun paringi nikmat sehat lan sempat. Menika estu dados nikmat ingkang paling besar. Napa melih sehat? Sedaya kanikmatan teng alam donya niku boten saged dipun raosaken nalika kula lan sami menika sakit. Kula sami saged menikmati dunia apapun menika. Sae menika kendaraan sing mewah, rumah yang megah, istri yang cantik, makanan yang lezat, minuman yang nikmat, dan nikmat-nikmat sanesipun ingkang sifatipun duniawi menika nek boten sehat niku boten saged dipun raosaken. Alias tidak bisa menikmati dunia itu nalika napa nembe dipun paringi sakit. Pramila kita sami saged hadir teng mriki menika berarti kita sami menika tasih pinaringan kesehatan sehingga dugi mriki lan kanthi sehat menika ndadosaken kula sami menika saged menikmati nikmat-nikmat Allah sanesipun dalam urusan dunia kita, termasuk makanan, minuman, ya, dan yang lain-lainnya. Yang kedua tentunipun kula sami ugi bersyukur pilih datangnya utawi kerawuhan panjenengan sami wonten ing majelis ingkang mulia menika nedahaken bilih panjenengan sami kita sami pinaringan kanugrahan terbesar dalam hidup kita, nggih menika nikmat istiqomah di atas keimanan. Menika dados satunggalipun nikmat, satunggalipun karunia ingkang paling agung ingkang Allah paringaken dumateng hamba-hambanipun. Boten wonten nikmat ingkang langkung agung malih tinimbang nikmat menika. Nggih menika saged istiqomah anggenipun beriman marang Allah lan mugi-mugi saged dugi akhir hayat. Awet istiqomah menika mengke dipun pirsanipun menika nek dugi ajalipun.
Paling boten kula sami dugi detik menika tasih dipun paring istiqomah. Lah terus kula sami menika berusaha lan berdoa nyuwun marang Allah supados terus dipun paringi hidayah dening Allah, dipun paringi istiqomah di atas keimanan kula sami menika sampai mati. Sampai akhir hayat. Di atas ya meninggalipun di atas ucapan la ilaha illallah, di atas keimanan. Sehingga kalebet tiyang ingkang dipun wastani napa menika istiqomah. Awet nek tiyang tasih gesang ngenten iki dereng saged dinilai, Pak. Belum bisa dinilai. Ya mungkin hari ini baik, ya. Belum tentu besok itu masih istiqomah di atas kebenaran. Belum tentu. Karena Allah membolak-balikkan hati. Bahkan wonten hadis Rasulullah SAW, ya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang laki-laki, ya, seseorang, ya, sungguh dia akan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, penduduk jannah. Hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dirun, sehingga antara dia dengan surga itu ibaratnya tinggal satu dhira ini, satu hasta ini. Tinggal satu dhira saja sudah masuk surga, alias tinggal satu langkah lagi. Ketika dia meninggal dalam kondisi seperti itu, masuk surga. Tapi ternyata ketentuan Allah berkata lain. Fayasbiqu alaihil kitab. Ketentuan Allah menentukan lain, telah menetapkan, ya. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka kemudian dia justru di akhir hayatnya, menjelang kematiannya, menjelang ajalnya tiba, justru dia beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka, yang pada akhirnya dia pun mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak di atas keimanan, meninggalnya dalam kondisi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pramila istiqomah di atas keimanan menika perkawis ingkang paling agung. Nikmat Allah ingkang paling agung ya menika nikmat istiqomah. Saged istiqomah sampai akhir hayat kusami menika di atas keimanan. Niku tiyang dipun wastani istiqomah. Nek di segesang ngeten iki nyuwun pangapunten dereng saged dipun nilai. Walaupun secara zahir kondisi hari ini alhamdulillah dalam kondisi baik. Cuman kita besok pagi, satu pekan lagi, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, berapa tahun lagi, wallahu a'lam, apakah kita masih mampu istiqomah di atas kebenaran, atau justru kita malah menjadi orang-orang yang tidak istiqomah. Pramila menika butuh usaha dan ikhtiar Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Taala, supados kami menika saged istiqomah. Saged istiqomah di atas keimanan, saged istiqomah di atas pengakuan la ilaha illallah sampai mati, saged istiqomah menjalani menetapi ibadah ketaatan marang Allah, lan saged istiqomah ninggalaken perkawis perbuatan maksiat. Niku harus diikhtiari. Yang pertama tentu niat. Kita niatkan seluruh aktivitas ibadah betul-betul ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang akan menjadi nilai pertama kali, ya, dilihat dari niatnya terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dia niat untuk mencari ridha Allah atau untuk yang lainnya. Niat, maka kita niatkan betul-betul, kita taklim ke sini niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari pahala, untuk mendapatkan ilmu, untuk kemudian saya bisa mengamalkan ilmu, ketemu dengan orang-orang soleh, sarana untuk bersilaturahmi, saling menguatkan, untuk mengasah atau menyuburkan iman kita dengan niat dan niat yang baik semuanya. Insya Allah aktivitas kita akan senantiasa
ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda-tanda diterima amal seseorang itu Allah akan membimbing dia untuk bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah selanjutnya, lanjutannya. Ya. Terus dibimbing terus. Setelah dia mampu melaksanakan satu amal ibadah, Allah akan tunjukkan dia kepada ibadah yang lain. Terus dibimbing. Sebaliknya orang yang kemudian berbuat maksiat, maka sebagai balasannya Allah juga akan memberikan semakin menyesatkan dia semakin jauh, semakin tersesat, semakin jauh. Terjerumus dalam satu dosa, kalau nggak segera kembali, nggak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terjerumus ke dalam dosa berikutnya, terus sampai semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak segera bertobat, nggak segera kembali. Itu sebagai balasan bagi orang yang berbuat maksiat. Di antaranya itu Allah kemudian ya semakin menjadikan dia, membiarkan dia kemudian semakin tersesat, semakin jauh. Ma'asyiral muslimin, arsyadani warzakumullah. Itu yang pertama, niat harus kita hadirkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mesti harus kita lakukan juga itu adalah membiasakan untuk berkumpul, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul kali tiang-tiang ingkang soleh, menika saged ndadosaken kesami menika istiqomah di atas ketaatan. Pramila agami Islam itu mengajarkan untuk senantiasa berjamaah, bersama-sama, bukan sendiri. Aktivitas sholat niku dipun dawuhaken dening Rasulullah SAW supados berjamaah. Pahalanya berlipat-lipat ganda dibandingkan sholat sendirian, terutama bagi laki-laki. Berjamaah. Amalan-amalan yang lain banyak dilakukan dengan berjamaah. Sholat Jumat berjamaah, sholat Id berjamaah. Apalagi nanti aktivitas yang lainnya, jihad pun harus berjamaah, harus berkelompok di situ, nggak bisa sendiri-sendirian. Berjuang nggak bisa sendirian, harus berjamaah, harus bersama-sama dengan orang lain, berkelompok. Itu memang sebenarnya seperti itu. Islam jadi satu kesatuan yang satu sama lain saling menguatkan. Maka berkumpulnya kita di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim dalam rangka gimana untuk ketemu dengan saudara-saudara kita muslim yang lain, ketemu dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kanthi berkawan dengan orang-orang yang soleh niku saged dadosaken sampeyan istiqomah. Saged istiqomah di atas kebenaran, di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal nek jenengan nggih kokonan ngeten iki pecinan, sarungan, kumpul kalih tiang-tiang pengajian, nek jenengan nek badhe napa menika maksiat rak ya isin. Perkewuh minimal niku. Ya mosok bar kumpul karo wong pengajian mosok ya arek nyekel botol. Iya. Rak nggih mboten. Perkewuh minimal itu ada rasa perkewuh dan malu. Itu diantaranya itu yang paling ringan diantara itu. Diantara manfaat berkawan, berkumpul kali tiang-tiang yang soleh. Nah semakin kita sering berkumpul dengan orang yang soleh, niku kan dadosaken kula sami menika semakin apa menika? Semakin terjaga terus. Akhirnya membiasakan untuk berbuat ketaatan, sholat berjamaah ketemu, pengajian ketemu, gitu. Mengki kajian tabligh kabar teng pundi kepanggih melih, gitu. Enten acara napa kepanggih melih, gitu. Sering ketemu, akhirnya kan saling mengingatkan, saling paling tidak itu mengingat orangnya, oh ini orang soleh, itu ya perkewuh nek ada orang melu soleh. Dan itu biasanya ngoten niku Pak. Hati itu memilih berkawan dengan siapa itu biasanya pun nggih setipe ngoten niku. Biasanya pun. Ya. Karena al arwahu junudun mujannadah menika. Ya. Ruh-ruh itu ya berkumpulnya dengan ya yang setipe gitu loh. Saya senengane pengajian, mesti senengane kumpule kalau wong-wong pengajian. Nek wong sing senengane salat jamaah niku mesti senengane ya kumpul kalau tiang-tiang ingkang berjamaah. Pramila nek jenengan niku ajeng datang pundi nek golek tiyang saleh, wayahe salat niku, mati datang masjid. Kepanggih kali tiang-tiang saleh teng mriki.
gitu. Karena mereka semangat untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Saatnya duhur, saatnya asar, saatnya maghrib, isya, subuh bahkan. Kalau mau mencari orang-orang soleh, cari di tempat waktu-waktu sholat. Cari di masjid. Maka kan insya Allah akan ketemu kali tiang-tiang yang soleh. Dan jenengan golek tiang soleh, golek nanggon karaokean ya angel. Ya angel gitu. Carinya di tempat-tempat seperti ini, teng masjid, masjid taklim dan segala macamnya. Itu yang kedua, supados saged istiqomah. Pramila dipun semangati, nggih, anggenipun hadir majelis taklim, menika dipun semangati, nggih, niki bagian saking amal ingkang luar biasa. Ingkang angka 3 banyak mengingat kematian. Nggih, supados saged istiqomah menika kathah-kathahaken anggenipun nggih menika mengingat-ingat kematian. Next, sampun kelingan kalih mati. Niku kan biasanya pun hati ini pun lembut, mikir lah, iki swayai. Saya kepala 5, ajarin Rasulullah itu umur umatku ya antara 60 sampai 70 tahun. Berarti ya karek sedilungkas, ibaratnya ngoten Pak ya. Apalagi yang sudah kepala 6, gitu, atau kepala 5 hampir 6. Ini kan harus betul-betul segera dipersiapkan. Awet apa kematian datangnya tiba-tiba. Nah ini nggak badai kita kasih saro-saro mungkin enggak termasuk ya. Temanya pun pendek angan-angan. Ya. Materi dari apa menika tamasya hati. Lanjutan saking kitab sebelumnya yang kemarin adalah gizi hati sudah selesai kita bahas. Ini masuk buku yang kedua tamasya hati. Nah, gizi hati kan untuk hati ini sehat, gitu kan? Sehat, staminanya jos, ya. Sehingga dia mampu untuk beribadah dengan kuat. Gitu. Lah, ternyata juga butuh bukan hanya gizi saja, tapi juga butuh yang namanya tamasya. Tamasya ini apa? Piknik, piknik hati. Dalam artian bukan kemudian wah piknik seneng-seneng ya pinggir pantai, nggak harus seperti itu, Pak ya. Tamasya hati nanti seperti apa? Nanti kita bahas. Di antaranya tamasya hati kita itu adalah ketika kita itu memendekkan angan-angan. Tidak terlalu tinggi angan-angan kita. Berbedakan dengan cita-cita. Cita-cita silahkan. Ya. Silahkan cita-cita diraih. Selama itu adalah cita-cita yang baik untuk kemaslahatan dunia kita atau kemaslahatan akhirat boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian panjang angan-angan, hanya angan-angan. Angan-angan itu hanya seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya, fokusnya ke situ, lupa bahwasanya ternyata ajal sudah membatasi dia. Bayangannya sampai jauh sekali seolah-olah hidup 1000 tahun, padahal 50 tahun sudah meninggal. Tapi dia persiapannya untuk 1000 tahun. Ini kan terlalu panjang angan-angannya. Ini yang menjadikan apa? Piyambak pun tidak bersegera untuk persiapan. Ngerti nih aku jadi suwe. Aku kan cek enom. Jare sewidak atau 70 tahun lah, aku cek 40 tahun berarti cek suwe. Rumangsane gitu. Kematian itu mesti harus sesuai dengan tadi itu 60 sampai 70 tahun. Itu hanya ancer-ancer rata-rata. Yang lebih banyak dari itu juga ada, yang kurang dari itu juga banyak. Nah di roto-roto 60 sampai 70 tahun rata-rata nih pun. Rata-rata usia kematian itu 60 sampai 70 tahun. Ya, itu yang ketiga nanti kita kaitannya kali ini. Tema ini pun malam ini gimana kok memendekkan angan-angan dan bersiap menghadapi kematian. Ya. Niku saged dadosaken kusami menika istiqomah. Awet apa? Tiyang nek sampun ingat kematian, maka menumbuhkan dia semangat untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia itu kemudian berpikir berkali-kali kalau dia mau berbuat maksiat, ngapain aku berbuat maksiat? Ya mung nikmati koyo ngono. Aku wis tau ngrasake ya ngono kuwi tok nikmati. Nek ngono kuwi terus kemudian nek terus mati dalam kondisi itu, naudzubillahi min dzalik. Maka dia kemudian berpikir ulang. Saya tinggalkan maksiat saja. Ya. Daripada saya nambah dosa dalam kondisi kemudian saya berdosa kemudian meninggal dunia, ya, justru malah meninggalnya suul khatimah. Maka orang yang ingat kematian itu menjadikan piyambakipun punika saged istiqomah di atas kebenaran, ketaatan. Dia semakin semangat ibadah, takut kalau berbuat maksiat. Menawi kelingan mati.
mati. Nek kadang-kadang awake dhewe yo sering lali karo kematian gitu. Padahal janjane yo napa sampun mulai salah maksud dielekke di sekeliling kita. Napa mulai sing petugas ambulan gitu. Tugas ambulan kan bendina dielekke to, Pak. Ngeterke jenazah, ngeterke wong lara dan seterusnya, masyaallah. Itu sebuah peringatan, gitu, peringatan betul itu, ya, peringatan bagi kita. Suatu saat nanti mungkin saya yang ada di situ, mungkin suatu saat nanti saya yang dimasukkan ke ambulan, mungkin suatu saat nanti saya akan digotong, dimasukkan ke dalam liang lahat. Pramila Rasulullah itu untuk napa menika ngemutaken dumateng para sahabat, bahkan memerintahkan para sahabat niku memperbanyak ingat kematian. Kersane mboten grangsang, ngoten lho. Pikirane orang grangsang donya terus seolah piyambake badhe hidup lamanya. Sampai lupa akhirat lho, Pak. Masalah niku. Nek yang sampun napa menika grangsang kali dunia, rakus terhadap dunia, niku kan pun lali karena akhirat. Enggak mikir akhirat. Akhirnya pun apa? Mboten mikir halal dan haram. Pokoknya nek sing iso timbat. Walaupun janjane nggih sampun cukup dan dipikir sudah kaya raya, kurang apa lagi sebetulnya. Tapi mengapa juga masih kemudian harus korupsi? Ya. Sekian triliun, sekian triliun ini juga tinggal jereng, wujudnya ya opo, gitu. Masya Allah. Masa miliar euro tahu ngerti ya? 1 triliun, 8 triliun ini, masya Allah, dan seterusnya. Angka-angka kebocoran anggaran dan segala macamnya dipublish sampai sekian ratus triliun, ya. Pencucian uang dan segala macamnya, masya Allah. Terus gimana? Ya, seperti itu. Barangkali karena itu tidak mengamalkan perintahipun Kanjeng Nabi, mboten ngamalaken dawuhipun Kanjeng Nabi, aksiru dzikra hadhimil ladat. Nggo apa duit akeh nek bar terus mati. Napa meneh duwite akeh hasil korupsi, hasil sing haram, lalu saya rego apa? Malah ngebabai, wetenge damel napa menika isi-isine neraka. Dia buat apa kita banyak-banyak harta seperti itu kalau kemudian itu barang yang haram, kemudian itu menjadikan kita tersiksa semakin berat besok di akhirat. Wong sedelokas sudah mati, nek mati bondone ora digawa, Pak. Mobilnya semua api-api, ya ora digawa. Sing robrikron lah sing apa niku, ya ora digawa, gitu. Ditinggal, apa artinya dipendem? Dipendem ana nggo apa? Ditumpah ira rene. Dikerangkeng karo malaikat. Ndak guna, Pak. Perhiasan yang barangkali dipamerke kadang-kadang menjadi tren gitu. Nah, sehari ini mungkin para pejabat agak napa menika? Agak berhati-hati dalam media sosial. Sebelumnya kan waduh, gitu. Pamer tasnya branded gitu. Branded berapa ratus juta harganya. Mung tas fungsinya ya podo, gitu Pak. Tas fungsinya mungkin ada napa sih? Ada dompet, ada duit, ada napa nih? Ya make up nih ibu-ibu misalnya. Napa-napa lah. Terus sampai harganya sampai sekian ratus juta, terus arek gopo gitu. Fungsinya cuma untuk bermegah-megahan, berpamer-pamer, ya. Untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkan ini loh saya. Prestis di dunia. Dunia sebentar lagi akan ditinggalkan. Nek bar mati, ya wis gitu. Dunia ditinggalkan semuanya, nggak dibawa. Tinggal amalnya yang akan dipetik. Amal perbuatannya pun yang setiap menemani. Pramila Bapak Ibu ingati rahmat Allah SWT, okay. Mengingat kematian itu sangat bermanfaat untuk menyuburkan iman, untuk melembutkan hati kula lambetan sami. Itu ingat dengan mati. Ingat ya, kita bakal mati. Ya. Ada pejabat yang bagus, ya, kepala daerah, saya lupa nggak tahu namanya itu, ya. Tapi ada viral di media sosial. Kemana-mana bawa kain kafan. Di kantornya dia bawa kain kafan. Nah arek neko-neko, hei, bakal iki bungkus karo kuwi lho. Gue ngelekke, Pak. Untuk mengingatkan kembali, ojo neko-neko kowe. Jadi pejabat kan gitu kan. Jangan neko-neko, ini amanah yang harus kamu tunaikan. Ya kan?
Akhirnya ujung-ujungnya kamu bawa nanti ya cuman ini, selembar kain kafan itu yang kamu bawa kemana-mana. Yang lainnya akan kamu tinggalkan. Dunia akan ditinggalkan, anak istri ditinggalkan, saudara-saudara akan ditinggalkan, kolega-kolega semua ditinggalkan. Ya. Nggak ada yang ikut. Ya. Cuman kain kafan yang kita butuhkan, yang menyertai kita di alam kubur. Dan yang paling penting adalah amal perbuatan kita yang akan senantiasa menyertai kita nantinya. Apakah amal kita itu akan menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat kubur, diluaskan kubur kita seluas mata memandang? Apakah kemudian kubur kita nanti menjadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga yang setiap pagi dan petang kita diperlihatkan tempat kita tinggal besok di surga, atau justru menjadi jurang atau lubang di antara lorong-lorong jurang-jurang api neraka yang setiap pagi dan sore diperlihatkan itu tempat tinggalnya besok di neraka. Sudah kuburnya dipersempit, menghimpit sampai kemudian meremukkan tulang belulangnya, tulang rusuknya, ditemani dengan amal yang buruknya, yang berbau busuk dan seterusnya di alam kuburnya. Ya. Tergantung dari kita mensikapi hidup kita di dunia ini. Dan yang keempat, kalau kita ingin istiqomah, ya, itu adalah memperbanyak doa. Doa itu penting. Doa itu gratis, bahkan jaminannya pasti dikabulkan, pasti. Selama jenengan berdoanya benar, makanan yang jenengan makan, minuman yang jenengan minum itu pastikan adalah sesuatu yang halal, ya. Bukan sesuatu yang haram. Insya Allah doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gratis, nggak perlu bayar, ya. Dan itu bisa menentukan nanti. Kita sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atika wa ta'ati rasulika. Supados dipun paringi napa menika istiqomah. Karena yang bolak-balikkan hati itu ya Allah. Allah bolak-balikkan hati. Yang meneguhkan kita di atas iman juga Allah, maka kita terus minta kepada Allah, terus minta hidayah kepada Allah. Maka jenengan pas sholat baca surat Al-Fatihah itu betul-betul direnungkan itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Kita butuh hidayah itu terus, ya. Bukan hanya sekali. Kita kan sudah Islam, berarti sudah dapat hidayah, betul. Kita kan sudah taklim, Ustaz, berarti juga sudah dapat hidayah, betul. Akan tapi kita nggak ngerti apakah kita besok masih istiqomah di atas keimanan kita ini atau enggak. Kita nggak tahu, Pak. Bolak-baliknya hati nggak ada yang ngerti. Sekelas sahabat aja saya murtad kok, ya kan? Sekelas yang dulu mantan sahabat, kan jelek sekali mantan kok sahabat. Berarti bukan sahabat lagi. Kenapa matinya dalam kondisi kafir, dalam kondisi murtad? Naudzubillah, tukang azan, ya, 5 waktu, ya, gara-gara terpikat dengan gadis yang cantik, akhirnya dia memilih murtad dan akhirnya mati dalam kondisi murtad. Naudzubillah min dzalik. Dan lain sebagainya, banyak kisah-kisah seperti itu yang justru mengakhiri hidupnya diakhiri dengan su'ul khatimah. Ahlul ibadah yang diceritakan dalam hadis Rasul itu yang panjang, ahlul ibadah luar biasa. Sehari-hari itu ibadah terus dunia usah dipikir. Ibadah rajin luar biasa. Tapi siapa yang menyangka kalau tiba-tiba di akhir hayatnya justru dia telah berbuat maksiat, dia telah berzina, dia telah membunuh, ya. Kemudian dia menyembah kepada jin, kepada syaitan, yang pada akhirnya pun dieksekusi juga, tetap dihukum mati, ya. Mati dalam kondisi murtad, dalam kondisi menyembah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Padahal dulunya ahlul ibadah luar biasa, tapi endingnya menyembah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan pada diri kita masing-masing. Maka kita terus berdoa supaya sami menika dipun paringi istiqomah di atas iman, di atas tauhid, di atas pengakuan Rabbunallah sampai mati. Itu yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika kita sholat itu betul-betul membekas. Kita betul-betul minta dan mohon, ya Allah tunjukilah kami hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus ya Allah.
siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang kau beri nikmat atas mereka. Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang soleh. Itu doa kita minta ditunjukkan jalannya 4 golongan ini. Golongan para nabi, golongan para siddiqin, orang yang jujur, orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga golongan orang-orang soleh. Jalan mereka yang kita minta diberi petunjuk di atasnya, karena mereka lah orang-orang yang mendapat nikmat itu. Nah, kalau kita juga ingin mendapatkan nikmat, kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah kami jalannya lurus ya Allah. Jalannya orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka. 4 golongan kelompok. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan golongan orang-orang yang Kau murkai atas mereka, dan bukan pula golongan orang-orang yang tersesat. Itu hidayah, itu doa yang luar biasa. Setiap kita sholat itu, maka renungkan ketika kita sholat itu, betul-betul hadirkan dalam hati. Sebatas apa? Sebatas sholat kita itu bermakna betul. Bukan hanya sekedar ritual apa? Ritual biasa saja itu. Tapi itu betul-betul ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung melalui sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini untuk sebagai mengawali ya dari materi kita nanti yang kedepannya, dari buku yang kedua ini Tamasya Hati ya, yang mengambil tema yang pertama kali adalah pendek angan-angan dan bersiap menghadapi kematian ya. Tadi poin yang ketiga saya sampaikan, agar kita itu bisa istiqomah di atas kebenaran, agar kita bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, dan agar istiqomah bisa meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah. Maka poin yang ketiga tadi diantaranya adalah banyak mengingat kematian ya, supaya agar istiqomah. Lah, pendek angan-angan, memendekkan angan-angan ialah menyadari dekatnya perjalanan dan cepat habisnya masa kehidupan. Jadi menyadari ternyata perjalanan kita itu sangat singkat, Pak. 60-70 tahun itu bukan waktu yang lama gitu. Waktu yang sangat singkat betul, tidak terasa kadang-kadang itu. Tiba-tiba kita lihat ya, rambut kita sudah mulai memutih ya. Usia kita semakin merangkak naik, kepalanya sudah bertambah lagi. Kayaknya baru kemarin sore jenengan remaja menikah ya, tiba-tiba sekarang sudah menjadi mbah-mbah ya, sudah dipanggil mbah gitu. Sudah jadi mbah-mbah. 60-70 tahun waktu yang sangat singkat ya. Di akhirat kalau dibandingkan dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat, nggak ada apa-apanya. Betul, itu singkat sekali hidup di dunia. Nikmatnya ya di dunia ya kayak gitu-gitu aja. Jangan sudah merasakan nikmatnya dunianya apa sih, ya kayak gitu-gitu aja gitu. Ya sebenarnya kayak gitu dunia itu. Kalau jangan pengen kekal nikmatnya itu, besok di akhirat, di surga, di jannah, itu tempat yang kekal, jangan akan mendapatkan nikmat yang terus menerus, nggak ada habisnya, nggak ada bosannya. Mbok makan itu diceritakan, itu makan dengan berbagai menu yang berbeda-beda, rasanya tetap lezat semuanya. Coba deh jenengan, 1 piring tongseng, 1 piring gole, 1 piring nopo mele soto, 1 piring, kira-kira piring yang kelima enak berapa? Semutah, serang kuat Pak, blenger. Tapi besok di akhirat nikmat terus itu, makanan makan terus rasanya nikmat terus, dan nikmat yang itu kekal abadi betul di surga itu. Maka di dunia ini yang bersabar, karena ini hanya sebentar ya. Ajal kadang-kadang karakter ajal itu datangnya tiba-tiba, misalnya nggak ada pemberitahuan. Nah dikai ngerti sih ngono 10 dino saderenge ditekani sih karo malaikat, siapa persiapan iki 10 dino kas aku arep moro. Nek ngoten ya penak Pak gitu. Siap-siap tenan. Wah 10 dino iki wah tak mempeng segep leh ngaji, segep leh napa salat terus gitu. Mungkin puasa terus yes. Waru apa sedukai jor-joran nyoh. Awet ngerti 10 dino kas bakal mati gitu. Ini kan orang ngerti masalah ya gitu. Masalahnya kita nggak tahu kapan kita meninggal. Maka kadang-kadang angan kita yang panjang itu kadang menjadikan kita terhalangi dari beramal soleh. Susuk belah, somben, jauh ngapura ya somben ya pas butuh sisan leh halal,
dihalal. Sisan kok nek bar salat Id salam-salaman ora ya wis. Ngenteni, mosok minta maaf ngenteni setahun gitu. Kalau memang bersalah segera. Jadi menyadari itu Pak, mendekan angan-angan itu menyadari dekatnya perjalanan kita di dunia itu sangat singkat dan cepat habisnya pada masa kehidupan kita ini. Hal itu termasuk perkara yang paling bermanfaat bagi hati. Nih, itu bermanfaat. Urip nang donya ki mung ibarat mampir ngombe, nek mbah-mbah dhisik ngandani ngoten niku. Nggih. Simple, sederhana ning masuk gitu Pak ya. Ia bisa memotivasi diri untuk memanfaatkan kesempatan hidup yang berjalan secepat awan. Ini waktu yang masih tersisa ini saya pakai untuk apa ini? Untuk segera persiapan ini. Persiapan apa yang belum saya perbaiki ini? Belum saya siapkan apa ini? Segera persiapan. Ya. Itu nek menyadari Pak. Ya, nek nggak menyadari kan akhirnya ya tadi terlalu panjang seolah hidup akan lamanya. Nggak ingat dengan kehidupan akhirat. Kon ibadah ya malas-malasan, aras-arasan, wegah-wegah. Poso sambat, ya. Poso meleh. Di sini poso yang meleh. Suambat ini. Salat, ya. Salat sambat ini. Masya Allah. Padahal salat itu kebutuhan kita. Ya. Kebutuhan kita. Allah enggak tidak akan bertambah kemuliaannya dengan kita rajin salat. Demikian pula Allah gak akan berkurang kemuliaannya dengan kita tidak sholat. Seandainya sak donya wong ora do gelem sholat kabeh, Allah itu tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya. Sehingga yang butuh itu ya kita sebagai manusia ini yang butuh. Butuh untuk beribadah kepada Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita ibadah. Tapi kitalah yang butuh dengan ibadah itu. Maka dia akan bergegas menutup lembaran-lembaran amalnya dengan kebaikan. Yang dahulunya barangkali saya sering berbuat maksiat, tobat, saya segera akan tutup lembaran-lembaran buruk saya itu, saya ganti dengan lembaran-lembaran yang lebih baik. Maka ya kalau kita sudah menyadari seperti itu, ya mulai saat sekarang harus terus kita tanamkan, kita harus berubah menjadi yang lebih baik. Kalau yang kemarin ada hal-hal yang tidak baik, harus saya hentikan, harus saya isi dengan lembaran-lembaran yang lebih baik. Karena saya nggak tahu, kita nggak ngerti kapan kita akan mati, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ngerti. Maka dia akan terus berusaha bergegas untuk menutup lembaran-lembaran amalnya dengan amal-amal yang baik, membangkitkan keinginannya untuk terbang ke negeri yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Orientasinya itu adalah akhirat. Bagaimana saya nanti meraih kejayaan sukses di akhirat nanti. Maka dunia yang dia dapatkan itu pun dia gunakan untuk menggapai kebahagiaan besok di akhirat. Tidak mengapa menjadi orang kaya, enggak dilarang. Islam pun enggak melarang jenengan kaya itu. Silakan jadi orang yang kaya, tapi kekayaan itu jenengan gunakan untuk apa? Untuk bekal jenengan besok di akhirat. Bagaimana supaya harta saya ini menjadikan saya nanti sukses di akhirat? Apa yang saya miliki di dunia ini supaya itu nanti menjadikan saya itu selamat besok di akhirat. Jadi orientasi itu akhirat semua. Dengan bisnis itu niatnya adalah niat untuk akhirat gitu. Dengan niatnya yang baik. Karena Rasulullah, para sahabat mengajarkan bisnis. Tidak ada masalah. Dengan apa itu yang dagang segala macamnya terus dilazimi, ya, dilazimi. Itu bagian dari amal soleh kalau dengan niatkan betul. Ya, untuk mencari ridha Allah SWT, mencari rezeki yang halal, itu bisa berpahala, ya, berpahala besar. Apalagi dengan punya niatan, ya, supaya nanti saya banyak kaum muslimin yang bisa saya bantu. Ya. Nah itu kalau jenengan sudah punya niatan seperti itu luar biasa Pak. Ya. Saya pengen banyak meringankan beban kaum muslimin yang barangkali hari ini banyak yang sulit ekonominya. Mau nyekolahkan ke pondok sulit, ya, dengan terbentur biaya, saya tak biayai. Nah kalau seperti itu kan luar biasa. Tahun ini saya mau membiayai berapa santri di pondok pesantren, misalkan. Dengan terus saya bekerja keras supaya mudah-mudahan semakin banyak, semakin setiap tahun bertambah, semakin banyak orang yang bisa saya kafil, bisa saya cover untuk pendidikannya di pondok pesantren, misalkan seperti itu. Dan yang lain-lain. Itu luar biasa itu, menjadikan semangat. Ketone buru donya, ning padahal yang jenengan kejar itu betul-betul mengakhirat gitu.
Akhirat yang jenengan kejar. Kenapa? Orientasinya adalah bagaimana saya menolong orang, bagaimana saya meringankan beban orang lain, bagaimana saya bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan. Itu menjadi orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kemudian mempersiapkan bekal perjalanan. Nek jangan pun kemut, besok kita akan menuju kehidupan akhirat. Kita ini sedang menuju perjalanan menuju akhirat yang kekal abadi. Bekal apa yang harus saya siapkan? Makanya orang yang pendek angan-angannya, ya, itu dia akan segera persiapan, mempersiapkan diri sedini mungkin. Yang masih muda memburu hadis Nabi SAW, menjadi satu di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh kembangnya itu senantiasa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang spesial. Pemuda yang luar biasa, jempolan. Di saat yang pemuda yang lain barangkali teler, barangkali suka nge-game, suka main-mainan, suka ngapalah yang hura-hura, foya-foya dan segala macamnya. Dia senantiasa sibuk di masjid, ibadah di masjid, hadir dalam kajian ilmu, semangat dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang hebat. Pemuda yang mudah-mudahan nanti kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diraih yang semacam ini, mumpung masih muda. Kalau sudah tua-tua sudah gak dapat kesempatan gitu loh. Karena mudanya sudah berlalu. Ya mudah-mudahan masa mudanya dulu juga begitu. Nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang senantiasa berkembang, tumbuh kembangnya itu senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masuk dalam situ, ya. Atau termasuk ini rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa tertambat di masjid, sehingga panggilan-panggilan untuk melaksanakan sholat itu senantiasa hatinya itu wes pengen dang-dang mangkat gitu. Karena hatinya itu tertambat di masjid, seneng ke masjid, seneng ibadah ke masjid gitu. Dia merasa damai hatinya dengan tinggal di masjid. Itu bisa masuk dengan semua. Laki-laki yang senantiasa hatinya tertambat di masjid. Yang mudah-mudahan jenengan termasuk di dalamnya. Kita semuanya termasuk mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Sedikit lagi. Kemudian menyusuli apa yang luput darinya. Ini. Setelah kemudian kita muhasabah. Ya Allah, tahun lalu mungkin saya masih banyak amalan-amalan yang yang mungkin belum maksimal. Saya maksimalkan tahun ini. Tilawah saya, ya. Atau mungkin sholat malam saya, atau mungkin saum sunnah saya, atau kemudian amal-amal yang lain. Ya Allah, ternyata saya dulu masih sering berbuat maksiat. Lisan saya kadang-kadang masih suka mengumpat. Mulai sekarang stop. Saya ganti dengan dzikir, saya ganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Ada terus perubahan-perubahan. Ini orang-orang yang senantiasa memendekkan angan-angannya, tidak terlalu panjang angan-angan sehingga sampai melupakan kehidupan akhiratnya. Jadi dia akan senantiasa menyusuli apa yang luput darinya. Ya Allah, kemarin saya nggak bisa melaksanakan qiyamul lail, maka saya ganti. Hari ini saya tambah infak ini, atau sholat duhanya tak perbanyak misalkan gitu. Ada penggantinya. Ya, karena Rasulullah juga kadang seperti itu, para sahabat pun juga begitu. Gantinya apa? Gitu. Kadang-kadang sahabat itu masya Allah cuman gara-gara ketinggalan sholat jamaah, kebonnya diinfaki pak. Ini gara-gara kebon, aku ngurusi kebon ini aku dari sholat jamaah, wis tak infaki sisan, tak wakafke kaum muslimin. Ini luar biasa, sahabat itu kayak gitu pak. Untuk menghukum dirinya sendiri itu begitu. Maka gak mengapa jenengan itu ketika mungkin tertinggal dari perbuatan baik, jenengan kemudian ganti dengan infak atau amal soleh yang lainnya, itu sesuatu yang masyru', ya, disyariatkan. Ya. Para sahabat juga begitu dulu. Ya. Ada diganti. Ya. Yang terakhir, ya, mendorongnya dia untuk zuhud di dunia dan membuatnya cinta akhirat. Ya.
Karena dia mengetahui hidup hanya sebentar, sementara akhirat itu negeri yang kekal abadi, yang penuh kenikmatan yang kekal abadi. Maka saya hidup di dunia ini ya tidak sampai kemudian menjadikan dunia itu betul-betul masuk ke dalam hati. Cukuplah dunia ada dalam genggaman saja. Sehingga ketika dunia itu lepas pun dia tidak akan berpengaruh pada hatinya. Karena nggak masuk ke dalam hati, Pak. Tapi kalau dunia itu sudah kita masukkan ke dalam hati kita, tertancap kuat di dalam hati kita, semakin dalam, ketika itu hilang dari hati kita akan menimbulkan luka yang sangat dalam di dalam hati kita. Maka kita akan sedih, stres, gelisah. Itu gara-gara masuk ke dalam hati. Coba kalau nggak terlalu masuk ke dalam hati, hilang itu biasa saja. Dia infak, dia keluar hartanya, dia nggak ada persoalan. Hatinya tetap tenang. Bahkan kehilangan aja dia masih bisa bersyukur. Ada sahabat kehilangan anak bersyukur. Saya bersyukur dikaruniai sekian anak hanya diambil satu. Diamputasi kakinya dia bersyukur. Alhamdulillah saya dikasih 2 kaki cuma diambil 1. Masih bisa syukur, Pak. Coba kalau kita sudah ngumpat-ngumpat mungkin ya. Itu masih bisa bersyukur. Alhamdulillah. Padahal mendapat musibah, Pak. Alhamdulillah. Masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang hebat, yang luar biasa. Maka kalau kita memendekkan angan-angan itu menjadikan kita itu bisa bersikap hidupnya zuhud di dunia, tidak terlalu cinta terhadap dunia dan menjadikan akhirat itu betul-betul orientasi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi perkataan rumiyin ingkang saged kawula aturaken gandeng menika wekdal sampun mlebet wekdal isya nggih. Kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan saged istiqomah di atas iman kala wau. Saged ninggalaken sedaya perbuatan-perbuatan maksiat nggih. Lajeng napa menika samangke mugi-mugi saged pikantuk nikmat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Amin. Lan mugi-mugi ingkang paling pungkasan sedaya kita sami samangke sagedipun tempalaken sareng-sareng mlebet wonten janahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo kajian ing dalem menika kita tutup, kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.